Lalu saat sudah di akhir cerita, ia bilang ingin memakan istri Rinaldo, terus tiba-tiba membiusnya. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kemudian, ia diikat ke sebuah troli listrik dan dibawa ke tepi jendela. Setelah itu, Hannibal bertanya apakah Mason yang telah mengadakan imbalan untuk kepalanya. Rinaldo pun menjawab iya. Setelah tanya jawab yang singkat, telepon seluler milik Rinaldo pun berbunyi. Dan dengan cepat, Hannibal mengambilnya. Hannibal terkejut karena yang menelpon adalah Clarice. Mereka berdua akhirnya mengobrol, tapi karena Hannibal sedang melakukan salah satu hobi kesukaannya, ia pun mempersingkat teleponnya dengan Clarice. Setelah itu, Rinaldo dibawa ke tepi balkon. Carlo dan adiknya yang ada di luar pun melihat dan segera pergi berlari masuk ke dalam untuk menyelamatkan Rinaldo. Tapi sudah pasti itu sia-sia. Hannibal langsung merobek perut Rinaldo dan mendorongnya jatuh melalui balkon hingga ia menggantung persis seperti leluhurnya zaman dahulu. Adiknya Carlo yang berada di dalam pun mengalami nasib yang sama di tangan Hannibal. Scene balik lagi ke Clarice, yang sepertinya sedang diawasi oleh seseorang. Ia sedang jogging lintas gunung untuk menghilangkan penat. Tapi sekilas terlihat ada bayangan orang di belakangnya saat berlari. Kemudian pindah lagi ke Mason yang sedang menelpon Paul. Ia mau menyuap Paul sebanyak $500.000 untuk menjebak Clarice. Tujuannya agar dapat memancing Hannibal keluar. Esoknya Clarice mendapat tuduhan kalau ia diam-diam telah berkomunikasi dengan Hannibal karena ditemukan sebuah kartu pos dari sang dokter kanibal. Ya, tapi seperti kita tahu ini hanyalah jebakan dari Paul dan Mason. Karena hal ini Clarice diskors untuk sementara sampai penyelidikan atas tuduhan ini selesai. Ia pun langsung murka kepada Paul karena sudah tahu kalau ini semua hanyalah jebakan. Hal ini pun mendapat perhatian khusus di media. Setelah itu scene pindah di mana Paul sedang pergi untuk bersepeda. Tapi ternyata Hannibal menyelinap masuk ke rumah Paul. Dan kerennya ya, walaupun di tempat itu ada anjing penjaga berjenis Helder, anjing itu tampak takut dan tidak berani melawan Hannibal. Ya wajarlah, orang aja dimakan, apalagi cuma anjing kayak gini. Setelah itu ia mengambil surat tagihan telepon Paul, lalu pergi keluar. Kemudian ia pergi berbelanja beberapa alat makan klasik dan pergi juga ke rumah sakit untuk meminjam beberapa alat medis di sana. Kemudian pergi ke sebuah rumah di tepi danau dan menurunkan barang-barang belanjaannya. Kemudian Clarice pulang ke rumah. Karena lagi nganggur, ia akhirnya sedikit beres-beres di dapur. Setelah itu merenung di sofa sampai tertidur. Lalu malamnya, Hannibal datang berkunjung dan melihat keadaan Clarice. Paginya saat bangun, ia kaget dengan keadaan meja tamunya. Terus teleponnya berbunyi. Saat diangkat, ternyata itu adalah Hannibal. Ia menyuruh Clarice untuk segera mengganti baterai telepon itu karena ini akan menjadi pembicaraan yang sangat panjang. Lalu memberikan instruksi untuk pergi keluar. Clarice pun berkendara dengan mobilnya dan dia diikuti oleh sebuah minivan hitam. Lalu dengan pengarahan Hannibal, Clarice diarahkan menuju Union Station. Dalam pembicaraan di telepon, Hannibal berusaha untuk memanipulasi Clarice dengan cara membahas tentang kegagalan karirnya. Tapi karena ia udah makan banyak asam garam kehidupan, malah lebih fokus untuk mencari petunjuk Hannibal berdasarkan suara di telepon. Karena ia merasa kalau Hannibal juga berada di dekat situ. Clarice kemudian memberikan peringatan kalau Mason sedang memburunya dan menyarankan untuk menyerahkan diri agar mendapat perlindungan. Tapi nggak mungkin lah ya seorang Hannibal bisa ciut nyalinya menghadapi pria kayak Mason. Malahan ia yakin kalau Mason tidak akan membunuhnya dan hanya ingin membuat dirinya menderita. Lalu Clarice sadar kalau tengah dibuntuti oleh anak buah Mason. Hal itu menjadi dilema tersendiri. Karena kalau ia terus mengejar Hannibal, itu hanya akan memberikan petunjuk kepada anak buah Mason. Hannibal pun menawarkan bantuan untuk membasmi anak buahnya Mason. Tapi ya tentu saja ditolak. Dan saking isengnya Hannibal, di saat Clarice lagi pusing mencari, ia malah dengan santainya mencolek rambut Clarice saat naik komedi putar. Kemudian Clarice mendekati sebuah fotobox karena mengira kalau Hannibal berada di dalam sana.
Tapi saat mendekat, yang ia temukan hanyalah sepasang sepatu wanita yang dibeli Hannibal untuk dirinya. Hannibal pun tiba-tiba disergap oleh anak buah Mason menggunakan stun gun, kemudian menculiknya. Clarice yang ada di sana berusaha untuk menghentikan, tapi sia-sia. FBI dan polisi pun datang. Clarice dimintai keterangan oleh bosnya. Ia bilang kalau Hannibal diculik oleh anak buah Mason dan ingin ikut pergi menyelidiki rumahnya. Tapi bosnya menolak dan menyuruhnya untuk pulang. Para polisi pun bergerak ke rumah Mason dan tentu saja tidak menemukan apa-apa. Setelah itu, ia menelpon Carlo dan menyuruhnya untuk pulang membawa Hannibal. Lalu, karena tidak puas akan hasil kerja polisi, Clarice memutuskan untuk menyelidikinya sendirian. Kemudian scene pindah di mana akhirnya Hannibal dan Mason bertemu. Mason mencoba untuk menakut-nakuti Hannibal dengan bilang kalau kakinya akan dijadikan hidangan makan malam, lalu melumuri badannya dengan garam agar ia mati secara perlahan. Tapi ya, lagi-lagi orang sekelas Hannibal nih ya, nggak mungkinlah takut hanya karena hal itu. Lalu terlihat Clarice sedang memata-matai rumah Mason. Kemudian mengikuti sebuah mobil hitam yang sedang membawa Hannibal ke dalam sebuah kandang. Setelah itu, Hannibal dibawa ke sebuah ruangan besar sambil diinfus dan memakai forklift. Kemudian terlihat kalau mereka juga membawa para babi liar. Lalu Carlo menyetel sebuah rekaman suara orang yang sedang berteriak kesakitan. Seketika para babi di sana pun langsung heboh dan tampak menjadi lebih beringas. Mungkin ya mereka ini udah dilatih untuk lebih beringas saat rekaman itu diputar. Dan sepertinya Mason berniat menjadikan Hannibal sebagai santapan gurih ke para babi. Tapi sebelum Hannibal dimakan, Clarice menerjang masuk dan menembak kedua penjaga tersebut. Di saat ia mau membuka ikatan Hannibal, ia diberitahu kalau ada orang ketiga yang sedang bersembunyi di belakangnya. Clarice pun mencoba melumpuhkan orang itu, tapi ia ikut tertembak juga. Hannibal pun dengan sigap mengangkat badan Clarice tepat di saat para babi liar itu mendobrak masuk. Ya, karena di scene ini agak gore, Om gak akan tampilin. Mason pun datang, lalu menyuruh Cordell untuk ke bawah mengambil senjata di sana dan menembak Hannibal. Tapi, Hannibal malah memberikan saran untuk mendorong Mason jatuh ke bawah. Dan nanti kalau ditanya, bilang aja kalau itu adalah perbuatannya. Karena Cordell udah gak tahan diperintah terus. Ia pun merusak kursi Mason hingga ia meluncur jatuh ke bawah dan menjadi makanan para babi. Lalu dengan santainya, Hannibal pergi sambil menggendong Clarice. Kemudian ia membawanya ke sebuah tempat dan mengobati lukanya. Scene pindah ke Paul yang sedang pergi ke rumah tepi danaunya. Dan kalau kalian sadar, ini adalah rumah yang sama di mana Hannibal sebelumnya pergi. Dan seperti kita duga, saat Paul masuk ke dalam, ia disergap dan dibius oleh Hannibal. Kemudian Clarice terbangun dengan keadaan yang rapih dan telah memakai gaun model black velvet. Ia pun bingung, karena nggak tahu lagi berada di mana. Setelah itu, walau sempoyongan, ia mencoba untuk memeriksa keadaan sekitar dan menemukan barang-barang pribadi miliknya. Kemudian mencoba menelpon untuk meminta bantuan. Setelah itu, saat turun ke bawah, di dapur terlihat ada sebuah alat pemotong yang baru saja digunakan. Kemudian ia melihat Hannibal dan Paul di ruang makan. Tapi anehnya, mereka berdua malah terlihat akrab. Clarice pun pergi menghampiri mereka dan dengan santai Hannibal menyuruhnya duduk bergabung karena tahu kalau Clarice masih pusing akibat pengaruh obat. Lalu mereka melanjutkan acara makan malam dengan Hannibal sebagai kokinya. Karena Paul bersikap kurang ajar sama Clarice, Hannibal memberikan semangkuk sup dan Paul bilang kalau rasanya agak aneh. Hannibal dengan santainya hanya menjawab kalau rasanya memang akan aneh untuk dirinya. Karena sup itu menggunakan bahan dari salah satu bagian diri Paul. Tapi Hannibal menjamin kalau sajian berikutnya akan lebih menggugah selera. Kemudian Hannibal membuka topi dan juga batok kepala Paul sampai terlihat otaknya. Clarice pun langsung ngeri karena setelah itu Hannibal memotong sebagian kecil otak tersebut, memasaknya sebentar, lalu memberikannya kepada Paul. Hal ini pun hampir membuat Clarice muntah. Mohon maaf ya karena adegannya terlalu gore dan sadis, jadi Om cepetin. Lalu Hannibal pergi ke dapur dengan Paul. Diam-diam Clarice datang dan ingin menyergap Hannibal. Tapi ya karena masih dalam pengaruh obat, tentu saja dia kalah tenaga.
Hannibal pun meminta Clarice untuk membiarkan dirinya lari karena ternyata dulu saat dia sedang jogging melintasi hutan, yang mengawasi dari jauh adalah sang dokter kanibal. Clarice kembali menyerang, tapi berujung dengan rambutnya dijepit ke dalam kulkas. Kemudian Hannibal mengucapkan salam perpisahan lalu mencium bibir Clarice. Tapi tanpa dia duga, hal itu malah membuat tangannya terborgol. Hannibal pun tampak kesal karena Clarice tidak ingin memberikan kuncinya. Ia akhirnya mengambil sebuah pisau daging. Setelah itu menanyakan, apakah tangannya mau dipotong di atas atau di bawah pergelangan tangan. Kemudian sambil memperingatkan Clarice bahwa ini akan terasa sangat sakit, ia pun langsung memotong. Gak lama FBI dan polisi pun datang. Tapi anehnya, kita bisa melihat kalau tangan Clarice tidak putus. Dan sepertinya Hannibal berhasil kabur. Scene pun berganti di mana Hannibal berada di dalam pesawat. Dari sini mungkin bisa kita menebak kenapa Hannibal memakai penyangga lengan. Ia pun menyiapkan makanan yang telah dibawanya sendiri. Lalu ada seorang anak kecil yang penasaran dengan bekalnya Hannibal. Ia pun menjelaskan beberapa menu makanannya dan tampak ada sepotong otak yang telah dimasak. Awalnya Hannibal tidak ingin berbagi, tapi si anak kecil terlihat tertarik dengan otak tersebut. Terus karena Hannibal mengingat perkataan ibunya yang bilang kalau kita harus mencoba hal-hal yang baru, sang dokter pun menyuapi otak tersebut ke anak itu. Dan film pun selesai. Gimana filmnya? Keren kan? Walaupun menurut Om, sequel ini nggak sebagus versi sebelumnya yaitu Silence of the Lambs. Alur ceritanya pun lebih mudah dicerna dan berfokus menampilkan sisi sadis dari seorang Dr. Hannibal Lecter. Tapi tentu saja, karakter Hannibal yang diperankan oleh Om Anthony Hopkins tetap menjadi idola. Terus ini opini pribadi aja ya, Om sih lebih suka Clarice versinya Jodie Foster. Kalau kalian yang mana? Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, mohon subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.